Hai, halo, how are you? Saya berharap teman-teman, semua orang yang berinteraksi dengan saya selalu dipenuhi dengan energi positif dan hidup dalam pengharapan yang luar biasa. Teman-teman sekalian, Acuity Law Firm sore ini hadir dengan topik baru COVID-19 dan gugatan hukum terhadap pemerintah Cina. Sebagaimana dilaporkan sejumlah media pada kurun waktu Maret sampai Mei 2020, gelombang gugatan hukum terhadap pemerintah Cina merebak di sejumlah negara, di antaranya Amerika Serikat, Inggris, Australia, India, dan Nigeria. Nah, di Amerika Serikat sendiri terdapat 6 gugatan class action yang dilakukan oleh perwakilan sejumlah entitas bisnis maupun perorangan. Tuntutan mereka sangat clear, jelas. Injunctive relief. Itu suatu putusan yang tidak terkait dengan keuntungan finansial atau monetary benefit, tapi lebih pada tuntutan agar terjadi perubahan sikap atau perilaku dari pemerintah Cina. Nah, gugatan-gugatan ini atau upaya-upaya hukum ini menarik karena untuk pertama kali dalam sejarah pandemi, setidaknya dalam kurun waktu 100 tahun terakhir sejak pandemi flu Spanyol tahun 1918, baru kali ini ada gugatan dari pihak swasta, dari warga negara terhadap negara. Bahkan negara bangsa pun belum pernah menggugat negara lain, terutama dalam kaitannya dengan penyakit menular. Cuma persoalannya adalah, atau pertanyaan hukumnya adalah, apakah upaya-upaya hukum ini, gugatan class action yang dilancarkan oleh sejumlah pihak di 6 negara bagian Amerika Serikat, bisa diadili atau bisa disidangkan? Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan kedua, apakah Cina bisa diadili atau disidangkan di Mahkamah Internasional, di International Court of Justice? Nah, terkait topik ini, saya pernah menulis di surat kabar harian Suara Pembaruan, grup Berita 1. Ini saya tunjukin, ya. Di sini saya menulis menggugat pemerintah Tiongkok. Nah, tulisan yang berisi kurang lebih sama saya kirim di detik.com dan dimuat pada tanggal 14 Mei 2020, dan uraian yang agak panjang dimuat di salah satu portal online. Dalam preskripsi saya, seluruh upaya hukum ini bakal menghadapi tembok besar, baik dari sisi hukum maupun non-hukum. Dari sisi non-hukum, ini terkait dengan kesediaan Cina. Dalam kasus nyata saja terkait sengketa di Laut Cina Selatan di antara Cina dan Filipina, Cina mengabaikan putusan Mahkamah Internasional yang memenangkan Filipina
dan menganggapnya tidak lebih dari secari kertas. Apalagi suatu perkara yang belum dapat dibuktikan secara saintifik bahwa Cina lah negara asal muasal virus COVID-19 ini. Itu yang pertama. Tantangan kedua adalah Cina sulit untuk diadili, baik di pengadilan negara dan negara bagian Amerika Serikat maupun mahkamah internasional. Kenapa? Cina sebagaimana negara merdeka dan berdaulat lainnya memiliki atau dilindungi doktrin hukum sovereign immunity, kekebalan kedaulatan. Doktrin hukum ini secara singkat menegaskan bahwa suatu negara harus menghormati perbuatan dari negara berdaulat lainnya. Nah, doktrin ini kalau diuraikan lebih panjang atau ditarik lebih jauh, sebetulnya adalah refleksi dari asas hukum par imparem imperium non habet. Prinsip hukum ini menegaskan bahwa sebuah negara berdaulat atau suatu negara berdaulat tidak dapat diadili oleh negara berdaulat lainnya. Dan hakim dari negara berdaulat yang satu tidak dapat mengadili negara dan pejabat dari negara berdaulat lainnya. Dan doktrin hukum ini atau asas hukum ini memiliki kedudukan yang sangat kuat di dalam hukum internasional. Bahkan Mahkamah Internasional mengafirmasi kembali menguatnya doktrin ini dalam putusan mereka tahun 1992. Lebih lanjut terkait dengan doktrin ini, di Amerika Serikat sendiri, mereka telah melakukan kodifikasi atas prinsip hukum ini dengan diundangkannya The Foreign State of Act of 1976, FSIA 1976. Secara prinsip, undang-undang ini menekankan untuk membebaskan negara dan pejabat negara asing dari beban litigasi. Nah, selain diakomodir di dalam undang-undang atau sistem hukum Amerika Serikat, mereka juga punya jurisprudensi Act of State Doctrine. Saya ulangi, Act of State Doctrine. Ini terkait dengan prinsip pembatasan kekuasaan. Bahkan pihak swasta asing, tidak hanya negara, bisa mengajukan jurisprudensi ini tatkala menghadapi pengadilan di negara bagian Amerika Serikat. Nah, teman-teman sekalian, berbekalkan dua prinsip imunitas ini, baik imunitas primer kedaulatan negara tadi itu, sovereign immunity, maupun imunitas sekunder, jurisprudensi, bisa dipastikan bahwa gugatan class action yang diajukan sejumlah pihak di 6 negara bagian di Amerika Serikat sulit untuk disidangkan atau diadili. Dan kalaupun gugatan ini terdaftar dan berhasil masuk ke pengadilan antar negara atau negara bagian di Amerika Serikat,
pemerintah Cina bisa mengajukan doktrin ini. Dan biasanya hakim pada pengadilan negara dan negara bagian di Amerika Serikat itu mengabulkan permohonan seperti itu. Itu yang pertama. Kita berlanjut ke pertanyaan kedua terkait dengan tuntutan dari negara-negara lain yang hendak membawa Cina ke Mahkamah Internasional. Pertanyaannya tadi adalah, apakah Cina bisa diadili di Mahkamah Internasional? Problemnya adalah sepanjang sejarah kerjasama kesehatan global, belum ada contoh atau praktek di mana negara yang melanggar kewajiban internasional untuk segera melaporkan ke dunia internasional atau badan-badan terkait di PBB, misalnya terkait dengan pandemi, dilaporkan ke WHO, Organisasi Kesehatan Sedunia itu, belum ada presidennya, belum ada contohnya, belum ada sejarahnya. Sehingga tidak bisa dijadikan rujukan untuk dapat dipakai sebagai dasar bisa diadili perkara yang terkait dengan penyakit menular ini di Mahkamah Internasional. Kemudian, kalau kita membuka seluruh traktat, fakta, treaties, perjanjian-perjanjian internasional, lebih khusus terkait dengan penyakit menular, itu tidak ada ketentuan khusus tentang ini, terkait ini. Itulah sebabnya agak sulit Cina bisa diadili di Mahkamah Internasional. Sehingga bagi saya melihat bahwa gerakan hukum, upaya hukum yang dilakukan baik class action maupun upaya untuk menggiring atau membawa Cina ke Mahkamah Internasional itu tidak lebih dari manuver politik, move, suatu gerakan yang intinya adalah menghendaki adanya perubahan sikap, perubahan perilaku dari pemerintah Cina agar lebih terbuka, transparan, dan kooperatif. Lebih khusus lagi terkait dengan kejadian luar biasa, misalnya wabah yang berpotensi menjadi pandemi. Nah, tapi teman-teman sekalian, dari kasus ini, dari langkah-langkah hukum ini, kita dapat menyimpulkan bahwa gerakan ini setidaknya membawa suatu pesan kepada PBB, lebih khusus Komisi Hukum Internasional, semoga dapat menjadikan COVID-19 ini momentum untuk menyusun aturan-aturan khusus, ketentuan-ketentuan khusus terkait dengan penyakit menular. Sehingga di kemudian hari bila ada kejadian serupa, ada dasar hukum bila negara atau perorangan ingin mengajukan gugatan terhadap negara yang diklaim sebagai asal muasal pandemi. Nah, lebih jauh dari itu, harapan saya adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB segera menggelar sidang khusus untuk merevisi keseluruhan agenda global dan menjadikan human security, keamanan manusia, termasuk di dalamnya kesehatan publik, ya, sebagai agenda utama. Karena seperti diulas oleh sejarawan Israel Harari, bahwa yang namanya perang, kemiskinan, pandemi itu bukan sejarah baru. Itu sudah dari dahulu kala, tapi belum menjadi agenda global yang
mendapatkan perhatian khusus. Negara-negara lebih banyak mengalokasikan anggarannya untuk perang, untuk meningkatkan anggaran militernya, tetapi mengalokasikan anggaran untuk kesehatan masih belum menjadi prioritas. Itulah sebabnya tadi saya katakan bahwa gugatan ini meskipun sulit untuk diadili, baik di negara bagian Amerika Serikat maupun di Mahkamah Internasional, setidaknya gerakan ini membawa manfaat atau pesan agar Cina mengubah diri lebih kooperatif, transparan, terbuka. Demikian pun Perserikatan Bangsa-Bangsa bisa menjadikan COVID-19 sebagai momentum untuk merevisi keseluruhan agenda global. Saya kira itu pandangan singkat saya. Nantikan ulasan lain di Kanal Hukum edisi selanjutnya. Salam Equity Law Firm.